Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh warna dan perjuangan. Sebuah kisah yang mengubah nasib sebuah bangsa. Kali ini edisi spesial untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya besok tanggal 17 Agustus 2024. Kita akan menyelami cerita luar biasa tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita memulai, yuk kita sedikit flashback ke Indonesia yang sekarang. Ternyata negeri kita ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan kekayaan budaya yang melimpah dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia benar-benar adalah surga keanekaragaman. Tapi mari kita kembali ke masa lalu, saat Indonesia belum menjadi negara merdeka. Perjalanan kemerdekaan Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat atau mudah. Ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Bayangkan, pada awal abad ke-17, Belanda datang ke Indonesia dengan penuh ambisi dan semangat kolonial. Mereka mendirikan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. VOC ini bukan hanya sebuah perusahaan, ini adalah mesin penghisap kekayaan Nusantara. Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, Belanda langsung mengambil alih dan menjadikan Indonesia sebagai koloni resmi mereka. Namun, meskipun Belanda begitu menguasai, perlawanan tidak pernah padam. Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah menunjukkan bahwa semangat perlawanan lokal tidak bisa dipadamkan. Salah satu perlawanan terbesar adalah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Sayangnya, meskipun perlawanan ini sangat heroik, Belanda tetap mampu mempertahankan kendalinya. Memasuki abad ke-20, saatnya ada angin perubahan. Kesadaran nasional mulai tumbuh berkat pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda. Meski awalnya hanya untuk elit, pada tahun 1908 lahirlah Budi Utomo, organisasi modern pertama yang dibentuk oleh para pelajar Stovia di Jakarta. Budi Utomo fokus pada pendidikan dan kesejahteraan, tapi juga menginspirasi gerakan-gerakan lain yang lebih radikal, seperti Serakat Islam yang didirikan pada tahun 1902 oleh Haji Samanhudi. Di samping itu, ada juga Indisch Partij yang digagas oleh Douwes Dekker, Djipto Mangkukusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka menentang kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Kemudian pada tahun 1928 suasana semakin panas. Kongres Pemuda II di Jakarta adalah titik balik besar dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda yang mengikat mereka dalam satu identitas nasional. Sumpah ini mengatakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah momen magis di mana berbagai elemen bangsa bersatu di bawah satu bendera Indonesia. Awal dari perjuangan yang lebih terorganisir dan berfokus untuk meraih kemerdekaan. Kemudian datanglah Perang Dunia Kedua dan Belanda tidak mampu bertahan melawan Jepang.
tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan awalnya diterima baik karena mereka mengusir Belanda. Namun ternyata Jepang hanya mengganti satu bentuk penjajahan dengan bentuk lainnya. Meski begitu, mereka memberikan ruang bagi pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bergerak. Kemudian pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, mendorong Jepang menyerah kepada sekutu. Di tengah kekacauan ini, para pemimpin Indonesia melihat peluang emas untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Dalam kekosongan kekuasaan ini, golongan pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus untuk memastikan proklamasi terjadi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Dan ini dia teksnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Inilah momen yang mengubah sejarah Indonesia. Indonesia resmi merdeka. Namun perjuangan tidak berakhir di sini. Belanda tidak ingin kehilangan koloni berharga ini dan kembali berusaha menguasai Indonesia dengan sekutu. Terjadi berbagai pertempuran sengit, termasuk pertempuran Surabaya pada bulan November 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Selain perjuangan fisik, Indonesia juga melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dunia. Perundingan dengan Belanda berlangsung sulit, namun puncaknya adalah konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Di mana Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Guys, jadi itulah kisah panjang kemerdekaan Indonesia, sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Setiap 17 Agustus kita tidak hanya merayakan proklamasi, tetapi juga menghormati semua pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Jadi mari kita teruskan semangat mereka dan banggakan tanah air kita yang luar biasa ini. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia. Jika kalian suka dengan video kami, silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih yang telah menonton video kami. See you, bye-bye.